nganu lucu, cek Maulana Yusuf, gubernur kemarin dalam kelakarnya tidak mau dipanggil gubernur tapi mau dipanggil raja. Oh. Dan kita di sini adalah para waliullah yang akan selalu membisiki sang raja. Anjir, anggota dewan ngaku waliullah. Aduh, Gusti, wali murid tuh. Wali nikah bener Maulana Yusuf bener. Tapi bener ketang wali murid. Pak Maulana Yusuf mah wali anjir. Yang ngewa nya lieur. Aduh Gusti. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di RNH Reaction. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas masih terkait Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini ada video terbaru lagi nih yang pastinya sangat menarik untuk kita bahas dan kita tonton pada kesempatan kali ini. Oke, jadi seperti apa videonya? Tidak usah lama-lama, langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Mohon maaf sebelumnya ya Pak, setahu saya yang suka berbisik itu syaiton, bukan waliullah. Kalau nggak salah ayatnya seperti ini, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan setahu saya waliullah itu ya sebagai penerang, bukan yang suka berbisik. Silahkan koreksi saya kalau saya salah, karena saya bukan ustadz juga ya. Dan saya juga pernah mendengar seperti ini. Gus Dur pernah mengatakan kalau DPR itu seperti anak TK. Ya mungkin karena suka uring-uringan atau mungkin kerjaannya cuma main-main. Ya sehingga Gus Dur pernah akan membubarkan DPR ya. Ya mungkin alasannya seperti itu, tapi nggak tahu juga. Silahkan juga koreksi saya karena saya bukan politisi. Ya dan Gus Maulana Yusuf deh ya, anggota Dewan ti PKB-nya, dia nyerang KDM ya. Biasalah kritik nama loba. Nganu lucu, cek Maulana Yusuf, gubernur kemarin dalam kelakarnya tidak mau dipanggil gubernur tapi mau dipanggil raja. Oh. Dan kita di sini adalah para waliullah yang akan selalu membisiki sang raja. Anjir, anggota dewan ngaku waliullah. Aduh Gusti, wali murid tuh. Wali nikah bener Maulana Yusuf bener. Tapi bener ketang wali murid. Pak Maulana Yusuf mah wali anjir. Yang ngewa nya lieur. Aduh Gusti. Saya ya wae. Eta anggota dewan yang ngaku wali Gusti, nu mah serupa-rupa wae. Aduh. Di PKB kesan aneh wae. Ya Pak Maulana Yusuf ya gara-gara dana hibah ditutup jadi liar kieu benang sirah. Aduh. Disebut stand up comedy udah lucu aja. Begitu nama serius ngomong gitu teh. Aduh. Pak Wali aja anggota dewan wali jangan ewanya liar. Aduh. Bener guys, alabatan budak PAUD ngelakuana ya. Parah. Eta pilihan rakyat sejak kali itu. Gering. Geus aya-aya wae ieu kalakuan anggota dewan. Mengkritik KDM sekaligus menyebut dirinya dan anggota DPRD sebagai waliullah. Waduh Bapak, ini menurutku statement yang sangat bikin ketawa ya. Lagian udah jelas-jelas Bapak ini adalah 1000% wali murid, lah kok malah ngaku-ngaku sebagai waliullah. Ampun Pak, makanya ini pada diketawain ya. Terus komentar juga netizen ini pada ngakak juga ya, lihat komentar-komentar dari para warganet dan netizen ini. Luar biasa ini. Salah seorang konten kreator dilaporkan oleh anggota DPRD dari fraksi PKB. Dipikir-pikir mah mending emang ono we rek dirujak, rek diledek, rek dihina, tetap Mang Ono mah kukitu teh mah kuat mentalna. Geus cocok Mang Ono jadi next pemimpin mah. Lamun Mang Ono terus kitu wae bijak bermedia sosial. Pokoknya mah tetap semangat buat Mang Ono tahan rujakan-rujakan dari netizen. Good luck Mang Ono. Jangan lupa pakai sampo. Ya, mudah-mudahan Kang Ame ya terus semangat ya menghadapi proses hukum, tapi ya mudah-mudahan bisa didorong
dorong damailah. Nanti saya akan bicara kepada Kang Rahmat, ya, apakah ini bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum. Ya. Atur nuhun. Merdeka. Bang Ono hatur nuhun ya, support semangatnya. Ya, insya Allah memang tetap semangat ya, tetap semangat apapun yang terjadi. Semangat kan? Dan untuk islah atau berdamai, ya memang akan ikutin apa keinginan beliau gitu. Apakah jalur hukum atau proses perdamaian. Ya nyari yang terbaik aja ya amemah. Da memang wargi biasa ditincak pakai jempol sukuna oge jika nama mencret gitu. Tapi atur nuhun ya Mang Ono nya, aduh. Aep, aya anggota dewan ngalaporkeun konten kreator. Si Jadol teh. Anggota dewan. Naon make jeung ngalaporkeun konten kreator atuh? Yo tinggal itu Mang Ono mah bager sakumaha di kumaha ge. Can pernah main lupar lapor ka Bapak Pol. Nah, di maneh arek di toya seetik oge mending ngagorowok gitu. lamun kitu nya tong main medsos nya. Bener. Cicing macana majalah terus macam komik entong make jeung medsos lah. Main Facebook juga. Ame dilaporkan oleh Ketua Komisi 1. Punten ya Mang Ono, videonya saya setit. Pertama-tama saya ucapin terima kasih dan nuhun. Ada upaya dan niat Mang Ono untuk mendamaikan salah satu oknum anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah melaporkan teman saya, teman seperjuangan, Bang Ame, ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Saya ucapin nuhun, terima kasih kepada Mang Ono. Dan saya akuin jempol. Saya salut sama Mang Ono. Cara bermedia sosial Mang Ono luar biasa. Tidak mudah cepat baperan, tidak mudah cepat tersinggung. Mau dirujak, dibully, dihujat sama netizen, Mang Ono mah tetap santuy, tetap enakeun. Karena Mang Ono tahu, Mang Ono itu seorang pejabat, wakil rakyat yang siap, harus, mentalnya tuh harus baja. Mang Ono bukan sekedar anggota dewan biasa-biasa aja, tapi saya akuin, Mang Ono adalah politisi ulung, politisi senior yang siap diapain aja sama rakyatnya. Bener. Terlepas itu hanya fitnahan, tuduhan, tapi Mang Ono mah tidak baperan, tidak mudah cepat tersinggung. Mantap Mang Ono. Dan tolong Mang Ono kasih tahu dan kasih itu pahaman kepada anggota-anggota dewan di DPRD Provinsi Jawa Barat, kalau bermedia sosial, kalau jadi pejabat atau pemimpin tuh jangan mudah cepat tersinggung, jangan mudah cepat baperan, sedikit-sedikit laporin rakyat, sedikit-sedikit laporin rakyat. Jangan Mang Ono, karena kan mereka dipilih juga sama rakyat, bukannya menyerap aspirasi rakyat, tapi malah melaporin rakyat. Terlepas itu ya dari entah itu berita tuduhan, fitnahan, tapi jangan begitulah Mang Ono. Namanya seorang pemimpin pejabat harus siap, mentalnya harus kayak Mang Ono. Kalau bisa semuanya pejabat di Indonesia kayak Mang Ono, siap. Mentalnya mental politisi ulung. Dan untuk sahabatku, temanku, teman seperjuangan, Abang Ame, tetap semangat. Jangan berhenti speak up, bersuara untuk kebijakan-kebijakan, terutama untuk mengawal kebijakan Bapak Aing KDM. Dan untuk Mang Ono, mungkin kita selalu berbeda pandangan, berbeda pilihan, dan Mang Ono selalu kadang lebih jauhnya nyinyir sama Bapak Aing KDM. Tapi terlepas itu, Mang Ono saya akuin jempol mentalnya. Baru kali ini Mang Ono saya muji Mang Ono. Saya akuin jempol dah, serius. Peace. Tapi aku akuin ya, Mang Ono Surono akhir-akhir ini
Vibesnya ini positif banget loh ya. Patut kita acungin jempol. Memang bener sih ya, Mang Ono, walaupun ada yang ngehujat, walaupun ada yang mengkritik, walaupun sering dikomentar sama netizen, tapi Mang Ono ini ya tetap aja enjoy-enjoy aja ya. Gak pernah emosian kayak anggota dewan yang lainnya. Seharusnya ketika menjadi pemimpin atau menjadi anggota dewan, ketika ada masyarakat yang mengkritik, itu ya harusnya ya nggak usah pakai lapor-lapor sana sini lah. Masa iya dikit-dikit ada kritikan dari netizen atau apa main lapor-lapor. Ya menurutku nggak etis sekali ya. Ya daripada lapor-lapor, yang mending kalau kiranya kritiknya itu baik ya diterima. Kalau nggak baik ya mungkin diselesaikan lah ya dengan cara yang lebih rasional. Jadi nggak usah dikit-dikit lapor, seakan-akan kalau ada masyarakat yang ingin bersuara itu jadi dibungkam gitu loh. Nah ini Mang Ono menurutku ini wah the best sekali ya, luar biasa ini. Dan aku juga baru kali ini ya melihat sosok Mang Ono ini yang menurutku wah luar biasa sekali lah ya, sampai bingung mau berkomentar apa. Pokoknya mudah-mudahan Mang Ono Surono the next menjadi pemimpin yang hebat lah ya, yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Oke, mungkin gitu aja. Kita lanjut lagi videonya. Anggota DPRD Jawa Barat itu baperan ya. Sekarang tuh bentar-bentar ngamuk, bentar-bentar baperan. Kemarin itu ada kabar katanya TikToker dilaporin ke polisi karena katanya terduga pencemaran nama baik. Aduh, kacau emang nih. Anggota DPRD kalau ngeluh nggak mau dikritik, nggak usah jadi anggota DPRD ya. Bener. Gitu aja. Mendingan lu jadi rakyat biasa gitu kan. Duduk manis, kerja yang bener, pakai duit halal gitu. Enak. Daripada jadi anggota DPRD lu. Dikritik terus sama masyarakat, akhirnya kalau dikritik laporin ke polisi. Baperan lu. Petani aja kagak baperan, lu bener. Baperan jadi anggota DPRD sampai lapor segala. Susah ya. Kalau orang-orang yang orang-orang yang serakah gitu, yang sok-sok pinter gitu, sok-sok bener gitu kan, tanpa ngelihat lagi di lapangan, kadang-kadang sok kayak gitu tuh, dikit-dikit lapor, jadi masyarakat itu dibungkam, padahal nggak sadar dia itu gaji anggota DPRD itu dari rakyat. Warga, nih gua mah lucu, beneran sumpah lucu ya dengan hukum di negeri Konoha ini tuh. Dan sekarang apa? Sekarang menimpa teman seperjuangan gue, salah satu konten kreator ya, yang dilaporkan ke Isilop tentang apa? Tentang pencemaran nama baik katanya begitu ya. Nih warga, jadi begini ya, gimana sih asal mulanya Pok gitu kan, kok bisa begitu kan. Nih gimana, jadi Pok, awal ceritain. mulanya tuh begini ya. Si konten kreator tersebut ini tuh, teman gue ini tuh mendapatkan informasi, mendapatkan link lah begitu dari salah satu oknum yang bekerja di media massa atau jurnalis begitulah ya. Dan si konten kreator teman gue ini juga memang dia kerjanya itu di salah satu media massa juga sebagai jurnalis juga begitu. Tapi teman gue ini nih, si konten kreator ini tuh menginformasikan lagi tuh kepada si bapak anggota dewan yang terhormat untuk apa, apakah benar atau tidak gitu terkait pemberitaan ini. Cuman sayangnya dari si bapak tersebut itu kagak ada respon. Ya kagak ada respon, lama lah, tiba-tiba tahu-tahu nongol lah itu surat panggilan kepada si konten kreator tersebut atas nama pribadi loh ya, atas nama pribadi ke alamat pribadi. Masuk doxing nggak sih ya kalau kayak begitu? Nah, udahlah kita fokus ke perkara gitunya ya. Nah, ke alamat pribadi dan atas nama pribadi si konten kreator tersebut. Di sini yang bikin gemes tuh apa?
yang namanya laporan tersebut ke atas nama pribadi, harusnya kalau si konten kreator ini meng-up terkait berita tersebut itu melalui mulutnya beliau. Nah, di-up di PT-PT beliau. Ya, di PT si konten kreatornya. Harusnya, biasanya kan kayak begitu kan ya. Misalkan si konten kreator ini meng-up nih terkait pemberitaan si bapak tersebut. Di PT-nya dia, di akunnya dia gitu. Melalui mulutnya dia. Begitu kan ya. Ini tidak, tapi pemberitaan tersebut itu di-up oleh perusahaan di mana tempat beliau kerja, oleh si media masanya. Kalau boleh kita contoh mah beginilah, misalkan contoh ada tuh media massa Tribun News gitu nih ya kan. Nah, yang meng-up ke masyarakat umum tuh Tribun News-nya. Misalkan ini mah contoh ya, contoh Tribun News-nya begitu. Ini kan berarti suatu nama perusahaan media massa kan, bukan pribadi. Di dalamnya itu pasti ada pemilik perusahaan, pemimpin dan lain-lain, dan karyawan-karyawan dan lain-lain. Tapi kenapa si bapak anggota dewan tersebut itu hanya melaporkan si orang konten kreator yang bekerja di dalam media massa tersebut? Sedangkan maksudnya kalau mau diambil dari secara bukti, si abang konten kreator ini tuh kagak ada meng-up terkait berita si bapak tersebut itu, ya. Yang ada perusahaan media massanya di mana tempat dia kerja lah yang meng-up berita tersebut. Kalau kata gua masih bapak anggota dewan yang terhormat, punten bapak ya, kayaknya bapak salah alamat deh pelaporannya. Harusnya kalau memang bapak mau melaporkan, laporin tuh perusahaannya, media massanya, bukan perorangannya, ya. Benar. Yang mencemarkan nama baik misalkan nama perusahaannya, bukan si orang tersebut secara pribadi. Begitu. Makanya ini isi lop juga ngerti kagak sih terkait kasusnya, terkait pelaporannya. Namanya melaporkan seseorang itu harus ada bukti dong. Dan di sini bukti pencemaran nama baik untuk secara pribadi itu tidak ada. Bahkan yang teriak-teriak ngomongin terkait si bapak anggota dewan ini juga bukan si konten kreator, orang lain yang merasakan kekecewaan terhadap si bapak beliau anggota dewan ini, begitu. Nah di sini makanya kok gue ada-ada aja hukum di Indonesia ini ya. Ternyata apakah memang bisa secara dipesan begitu? Jabatan dipermainkan, bisa masuk aja gitu, walaupun itu perkaranya tidak masuk akal, tetap aja dimasuk-masukin karena yang memesan itu adalah orang yang memiliki jabatan, begitu. Dan satu lagi, sebagai anggota dewan kalau memang tidak mau dikritik, ya kerja yang benar, yang bagus, begitu ya Pak. Dan satu lagi, kalau memang ada orang menanyakan, mengkonfirmasi terkait pemberitaan betul atau tidak, cobalah respon, ya. Ini mah udah kagak ngerespon, tiba-tiba kucuk-kucuk datang surat panggilan dalam pelaporan pencemaran nama baik. Udah gitu, pencemaran nama baiknya juga tidak ada dilakukan secara pribadi oleh si konten kreator tersebut. Makanya kadang lucu gua sama hukum Indonesia ini. Aduh, mohon maaf ya. Benar-benar udah parah banget dari berbagai macam kasus tentang hukum di Indonesia ini. Udahlah, nggak usah diajak main layang-layang tuh anggota dewan yang baperan itu. Lagian gimana bangsa ini mau maju coba? Ketika ada rakyat yang ingin mengkritik pemimpinnya, ini malah dikit-dikit dilaporin. Dikit-dikit dilaporin. Lihat tuh Kang Deddy Mulyadi. Ketika banyak yang mengkritik beliau, apa dilaporin langsung sama Kang Deddy Mulyadi? Enggak kan? Terus Mang Ono lihat tuh. Walaupun banyak yang menghujat sana-sini, banyak yang mengkritik Mang Ono, banyak yang menyindir Mang Ono, dan lain-lain. Tapi Mang Ono Surono enjoy-enjoy aja gitu loh. Happy-happy aja gitu loh. Ya walaupun kata Mang Ono kalau kiranya ada yang parah gitu ya mengkritiknya, ya mending diblokir aja, simple kan. Daripada ini, aduh Bapak anggota dewan ini gimana ini. Lah teman kita Kang Ame orang nggak berbicara langsung dengan mulutnya ya kan, biasanya kalau ada apa-apa tuh kadang langsung diutarakan di VT atau apa. Ini Kang Ame kan enggak. Lah, tiba-tiba dilaporin, kaget juga ya mendengar berita ini. Ya mudah-mudahan untuk teman kita, Kang Ame yang di Karawang, ya kita doakan mudah-mudahan Kang Ame diberikan kesehatan, keselamatan. Pokoknya menurutku ini adalah awal Kang Ame akan menuju kesuksesan nih Kang. Ya biasalah ya kalau dalam bermedsos ada yang seperti ini, terus yang anggota Dewan Baperan tuh biarin aja Kang. Pokoknya kita, walaupun kita berada jauh ya dari tempat tinggal Kang Ame, tapi
kita akan selalu mendoakan Kang Ame lah, yang terbaik pokoknya untuk Kang Ame. Dan untuk yang itu ada anggota dewan juga yang dari fraksi PKB yang ngaku dirinya Wali Luyo. Lah aduh, ada-ada aja ya. Bikin ketawa, asli bikin ngakak. Lagian kok ya bisa-bisanya setelah mengkritik KDM terus sekaligus dia ini mengaku bahwa dia dan anggota DPR lainnya adalah Wali Luyo gitu. Aduh, malah lucu, kadang ada keselnya, kadang ada lucunya, tapi ya anggap aja hiburan. Lagian kok ada-ada aja gitu loh, ngaku Wali Luyo. Udah jelas-jelas kalau bapak ini 1000% wali nikah, wali murid. Nah kalau Wali Luyo mah yuk kejauhan toh pak piye toh. Oke, mungkin gitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini, karena aku udah lama banget nih nggak upload lagi ya, karena ya ada kesibukan lah ya. Terus di tempatku kan ada banyak hajatan, jadi bantu-bantu ikut terus mau 17-an Agustusan juga ini ya. Jadi banyak banget kegiatan nih, makanya akhir-akhir ini aku jadi jarang upload lah ya di YouTube. Tapi aku usahakan terus ini untuk upload terus ya untuk sekarang-sekarang ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.